Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan di dalam MDT pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau memberikan kami sekali lagi anugerah. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu sebelum kami lebih jauh masuk di dalam segala aktivitas kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan juga setiap kami yang bersama-sama akan merenungkannya. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membaca untuk kita satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Renungan MDT kita pada pagi hari ini saya mengambil judul Not Fruitcake, but Fruitful. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, jika kita diberikan sebuah pilihan, pilih cake yang polos saja tanpa topping, atau cake dengan aneka topping buah segar, yang biasa disebut dengan fruitcake, kita akan pilih yang mana? Wah, ternyata di dalam segala pilihan itu dan banyak orang berpendapat bahwa kalau cake dengan fruit di atasnya gitu ya, diberikan topping fruit di atasnya yang juga dinamakan fruit cake, itu ternyata jauh lebih menarik perhatian daripada cake yang sekedar polos saja. Selain tampilannya atau penampilannya yang menarik, tetapi tentu saja memperkaya rasa adanya fruit yang ada di dalam cake ini atau di atas cake ini. Kemudian tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga menambah kesegaran dan menjadikan cake itu jauh lebih sehat. Nah, buah awetan yang dipakai di dalam fruit cake ini, gitu ya, buah awetan yang dipakai untuk membuat adonan kue fruit cake ini, memang sangat banyak diminati oleh orang ya, untuk mencicipinya, bahkan terkesan memang lebih enak dan sebagainya, apalagi buah aslinya. Nah, buah awetan saja begitu banyak digemari, apalagi buah asli. Nah, demikian juga gambaran orang percaya yang harusnya menghasilkan buah-buah yang asli dalam hidupnya. Buah yang dihasilkan oleh orang percaya ini tidak hanya sekedar nampak sekali saja, dinikmati sekali lalu habis, tetapi juga bagaimana kehidupan kekristenan seseorang harus secara aktif menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan yang berdampak bagi kehidupan kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana kehidupan kekristenan kita ini bisa berbuah? Kalau tadi buah yang hanya sekedar nampak di fruit cake saja, orang itu banyak banget mau sekali untuk mencicipinya, menikmatinya. Tapi alangkah lebih sehatnya lagi kalau ternyata yang kita makan ini adalah buah asli. Lalu bagaimana kehidupan kekristenan kita ini pun juga bisa menghasilkan buah-buah yang asli, yang juga bisa dinikmati oleh Tuhan kita dan juga oleh banyak orang. Nah, dalam sebuah perumpamaan tentang pokok anggur yang sudah biasa sekali kita bersama-sama belajar tentang perikop ini, Tuhan Yesus adalah sebagai pokok anggur dan murid-muridnya digambarkan sebagai ranting-ranting yang seharusnya menghasilkan buah yang banyak. Lalu pertanyaannya, bagaimana ranting itu bisa menghasilkan buah yang banyak? Yang pertama adalah ranting itu harus dipotong dan dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ternyata ada satu tindakan yang aktif untuk bagaimana caranya supaya ranting ini bisa berbuah. Ranting ini tidak saja dibiarkan begitu saja, lalu secara bebas uh, menghasilkan buah dalam dirinya.
Tapi ternyata memang ada satu tindakan yang aktif yang dilakukan oleh pengusaha, gitu ya, yang dilakukan oleh pengusaha anggur untuk bisa bagaimana caranya membersihkan ranting-ranting itu dari sesuatu yang melilit dia, yang menghambat dia untuk menghasilkan buah. Tidak segan-segan juga pengusaha anggur ini juga potong ranting kalau ternyata memang rantingnya itu tidak menghasilkan. Nah, di dalam ayat 2 dalam 15 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, bagaimana kemudian pengusaha ini menggunakan alat untuk baik itu membersihkan, memotong, dan sebagainya. Sang pengusaha memotong dan membersihkan tentu saja dengan alat khusus supaya dengan demikian menolong si ranting itu untuk bisa lebih bersih dan bisa lebih banyak menghasilkan buah, bisa menyerap semua nutrisi yang ada. Sang pengusaha ini adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang bagaimana membersihkan kehidupan kita dengan firman-Nya. Memang ketika dipotong, dibersihkan, itu rasanya tidak enak. Ada sesuatu yang dikurangi dalam kehidupan kita. Tapi itu menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Sudah lahir baru saja nggak cukup. Tetapi bagaimana kita tetap harus mau dibersihkan dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, ranting harus menempel atau tinggal pada pokok anggur, yaitu Kristus itu sendiri. Bagaimana kemudian ranting ini bisa menghasilkan banyak buah dalam kehidupannya adalah ranting itu harus menempel atau tinggal pada pokok anggur, yaitu Kristus itu sendiri. Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting ini akan tetap bisa menghasilkan buah kalau dia tidak berdiri sendiri. Dia terlepas dari pokok anggur, tentu saja dia tidak bisa menghasilkan buah, melainkan dia akan mati kekeringan tanpa menghasilkan buah. Tetapi ranting yang tetap bisa menghasilkan buah adalah ranting yang tetap bisa menempel, tetap tinggal pada pokok anggur. Siapa pokok anggur yang dimaksud? Adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, perintah untuk tinggal di dalam aku ini terus diulang-ulang karena memang memiliki makna yang sangat dalam. Di dalam bahasa Yunani, tinggal ini dengan kata lain, meno, yang artinya tetap berada, tetap hidup, tetap berdiam, mendiam, berkelanjutan dalam waktu yang lama. Nah, ini juga ada seseorang mengatakan bahwa tetap tinggal di dalam aku ini artinya kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, tetap tinggal di dalam Dia, tetap tinggal di dalam Kristus, tetap ada persekutuan dengan Kristus. Ranting yang berbuah itu tidak hanya menempel, tetapi juga bahkan menyatu dengan pokok anggur. Di dalam Mazmur 1 ayat 3 Daud juga menuliskan, sebuah pohon yang menghasilkan banyak buah adalah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang tidak pernah kekurangan nutrisi, pohon yang tidak pernah kekurangan aliran air. Nah, betapa tinggal dekat bahkan berada di dalam Kristus itu akan menolong seseorang menghasilkan lebih banyak. Betapa ranting sangat membutuhkan asupan makanan yang dapat diberikan oleh Kristus itu sendiri. Nah, bagaimana Kristus memberikan kita nutrisi dalam hidup kita supaya kita tetap tinggal di dalam Dia bahkan menghasilkan banyak buah, yaitu lagi-lagi melalui firman-Nya. Kalau
Makanan jasmani saja sampai rela kita bela-belain gimana caranya supaya kita bisa makan gitu ya. Karena orang nggak makan tentu saja akan mengalami kelemahan dan sakit. Nah, demikian juga kerohanian kita. Kalau kita tidak beri dia makan, maka kemudian kita akan terus-menerus jatuh di dalam iman yang terombang-ambing, bahkan yang buat kita mengalami kekeringan rohani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa kali kita makan dalam sehari? Kalau kita perlu makan dalam sehari itu bisa ada orang yang 3 kali makan, ada orang yang 2 kali makan dan sebagainya. Nah, apapun itu bentuk makanan, tapi kita perlu makanan itu. Demikian juga kerohanian kita. Kita perlu terus makan makanan rohani melalui firman Tuhan yang menolong kita bagaimana memiliki kesehatan rohani yang baik. Bagaimana kehidupan kerohanian kita tetap hidup dan tidak kering dan mati. Nah, Bapak Ibu, untuk makan saja tidak bisa kita makan hanya seminggu sekali. Bayangkan saja kalau seminggu sekali doang kita makan, apa yang terjadi? Mungkin kita bisa menabung eh, apa pengeluaran kita bisa berkurang karena kita mengurangi makan. Tetapi ternyata pengeluaran kita yang kita hemat itu bisa saja kemudian kita justru malah kita investasikan untuk mengobati penyakit kita akibat kita mengurangi makan. Nah, sebab itu bagaimana kita juga harus memperhatikan asupan rohani yang harusnya kita konsumsi setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari bagaimana kita terus diberikan nutrisi melalui firman-Nya. Tidak hanya melalui MDT ini tentu saja ya, tetapi juga bagaimana di dalam disiplin rohani kita setiap hari saat teduh pribadi kita. Mungkin ada orang yang mengambil pagi hari, ada orang yang mengambil di tengah hari, kala suasana hening, sunyi, atau bahkan mungkin sebelum tidur. Ada banyak orang memilih untuk bersaat teduh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, menolong kita bagaimana menghasilkan banyak buah dalam kehidupan kita. Karena semakin banyak tekanan hidup, harusnya semakin banyak kita makan makanan rohani yang kita dapatkan dari firman-Nya. Nah, biarlah kita tetap tinggal di dalam Kristus melalui firman-Nya, sehingga kita memiliki kehidupan yang berbuah dan mempermuliakan Dia. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Kau memberikan kami firman yang menyegarkan kerohanian kami, bagaimana kami mengingat bahwa tetap tinggal di dalam Kau adalah satu cara untuk kami bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Buah yang tidak hanya menyenangkan Engkau, tapi juga bagaimana bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam firman-Mu, terus dapat memiliki hubungan pribadi dengan Engkau yang menguatkan iman kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh kehidupan kami dan kegiatan kami di hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian MDT kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.